Perkenalkan, nama saya Wawan, founder kursus sabunpembersih.com. Kursus ini mudah, murah, dan praktis. Saya doakan peserta yang menyaksikan tayangan ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan di proses-proses tahapan pembuatan aneka macam sabun ini. Semoga kursus ini bisa menjadi jalan rezeki bagi peserta yang ingin membuat usaha aneka pembersih. Di kursus bisnis sabun ini, kita akan membuat berbagai macam jenis sabun. Yang pertama, sabun cuci piring antibakteri. Kedua, sabun cuci tangan antibakteri. Ketiga, karbol serai antibakteri. Keempat, karbol pinus antibakteri. Kelima, pembersih kaca antibakteri. Keenam, pelembut pakaian antibakteri. Ketujuh, pembersih keramik antibakteri. Dan yang terakhir, kita akan membuat hand sanitizer antibakteri. Kenapa sih produk-produk tadi yang kita buat? Karena produk-produk tadi sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Bahkan berpotensi besar untuk dijadikan peluang usaha. Apalagi di musim pandemi COVID-19 ini, yang mana produk-produk tadi sangat diburu, dicari masyarakat, dan bisa untuk dijual. Bisa dijual dengan berbagai macam kemasan, dan dijual dengan cara online ataupun offline. Akhir-akhir ini harga di pasaran untuk produk-produk tadi sangat melambung tinggi. Oleh karena itu, kursus ini bisa dijadikan solusi menghemat kebutuhan rumah tangga, dan untuk para peserta kursus sabun ini bisa dijadikan peluang usaha yang sangat menjanjikan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan kursus bisnis sabun ini sangat mudah sekali didapatkan. Bisa dibeli secara online atau didapatkan di toko kimia terdekat di rumah Anda. Di video ini saya akan ajarkan proses pembuatannya step by step dengan lengkap dan mudah. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Selamat mengikuti. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan alat-alat yang dipergunakan untuk proses pembuatan sabun pembersih ini. Yang pertama ada wadah takar, kemudian timbangan digital, kemudian corong, kemudian tabung takar, kemudian gelas takar, termometer air, sendok, pengaduk kecil, pipet, kemudian pH digital, dan juga pengaduk besar. Barang yang dipergunakan boleh tidak sama dengan yang ada di sini. Bisa mempergunakan bahan atau alat-alat yang tersedia di rumah Anda. Aquades adalah bahan utama untuk proses pembuatan beberapa produk sabun yang akan kita buat nanti. Kami sarankan Aquades yang dipergunakan itu ber-pH 6-8. Untuk menghitung atau mengukur pH airnya atau Aquadesnya, kita bisa mempergunakan pH digital seperti ini. Kita bisa ukur ya. Selain dengan mempergunakan pH digital seperti ini, kita juga bisa mempergunakan pH kertas seperti ini atau kertas pH. Kita bisa celupkan, kemudian nanti bisa kita ukur sesuai dengan ukuran pH yang ada di kertas pH ini. Baik teman-teman, saat ini langsung saja kita ke pembuatan pembersih keramik. Untuk pembuatan 1 liter pembersih keramik dengan bahan-bahan yang sudah ditimbang tadi, yaitu Aquades 1000 ml. Ini Aquades berfungsi sebagai bahan utama ya pembuatan pembersih keramik. Seperti yang kita ketahui, pH yang kita pergunakan adalah 6-8. Kenapa sih 6-8? Ya karena pH tersebut sudah aman dipergunakan di kehidupan sehari-hari. Kemudian bahan yang selanjutnya atau bahan yang kedua yaitu HCl ya, atau biasa disebut asam klorida. HCl ini berfungsi menghilangkan noda di kamar mandi. Berfungsi juga menghilangkan noda-noda di lantai keramik dan juga dapur. Ini wanginya memiliki wangi yang khas ya, jadi harus berhati-hati juga. Kita membutuhkan HCl sebanyak 20 ml. Bahan selanjutnya yang kita pergunakan yaitu oksalit acid sebanyak 20 ml. Fungsi dari oksalit acid ini membersihkan kerak yang ada di kamar mandi. Jadi sangat cocok sekali untuk bahan baku pembuatan pembersih keramik. Bahan selanjutnya yang kita perlukan yaitu hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini seperti yang kita lihat cairannya bening ya, berwarna bening, transparan.
Ini dapat dipergunakan sebagai pembersih, pemutih, dan juga cairan parfum. Warnanya bening seperti ini. Kita membutuhkan hidrogen peroksida sebanyak 2,5 gram. Kemudian bahan yang terakhir yaitu soda api. Soda api yang kita perlukan adalah 5 gram. Seperti yang kita ketahui, soda api ini berfungsi untuk melancarkan saluran air yang tersumbat. Tapi bisa juga dipergunakan di pembersih keramik yang kita perlukan. Baik, itu adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan pembersih keramik. Sangat sedikit ya, hanya 5 jenis saja. Saya yakin teman-teman juga pasti dengan sangat mudah untuk membuat pembersih keramik ini. Langsung saja yuk kita ke proses pembuatannya. Baik, pertama-tama kita siapkan kompor dan juga wadah pemanas seperti ini. Kemudian wadah takar seperti ini, pengaduk, dan juga termometer. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita panaskan aquadesnya 1000 ml tadi hingga ke suhu 70 derajat Celcius. Kita panaskan dengan api yang cukup sedang juga tidak apa-apa. Setelah suhunya sudah mencapai 70 derajat Celcius, kita mempergunakan termometer seperti ini. Ya, sudah cukup, kita matikan apinya. Kemudian kita wadahkan lagi airnya ke wadah yang tadi. Air panas, jadi mohon berhati-hati. Nah. Kemudian langkah selanjutnya kita pisahkan air panasnya sebanyak 250 ml ke wadah yang lain. Ya, seperti ini. Kemudian langkah yang pertama kita masukkan bahan yang pertama yaitu HCl atau asam klorida tadi. Seperti yang kita ketahui, fungsi dari HCl ini menghilangkan noda di kamar mandi, lantai keramik, dan juga dapur. Kita masukkan bahan ini ke dalam larutan. Kita masukkan perlahan dan aduk sampai rata ya dalam air sebanyak 750 ml tadi. Baik, setelah tercampur rata, kita masukkan bahan yang berikutnya yaitu oksalit acid. Fungsi dari oksalit acid ini seperti yang saya sebutkan tadi yaitu membersihkan keran di kamar mandi. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Ini ya, kita sambil aduk hingga rata. Mohon dipastikan benar-benar sudah tercampur rata. Setelah oksalit acid, kita masukkan hidrogen peroksida. Ini berfungsi sebagai pembersih, pemutih, dan untuk cairan parfum juga. Kita campurkan sedikit demi sedikit, kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Kita aduk hingga benar-benar rata. Setelah rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan bahan yang terakhir yaitu soda api. Ya, ini pada umumnya soda api ini dipergunakan untuk melancarkan saluran air yang tersumbat di kamar mandi. Tapi ini bisa kita gunakan juga di sebagai bahan baku pembuatan pembersih keramik ini. Kita masukkan soda api ke dalam air yang tadi sudah dipisahkan sebanyak 250 ml. Kita larutkan terlebih dahulu. Ya, ini seperti kita lihat ini bereaksi juga ya, soda api dengan air panasnya seperti ini. Sambil kita aduk perlahan. Setelah tercampur rata seperti ini, kita akan ambil larutan yang pertama tadi. Ya, kita campurkan larutan soda api tersebut ke larutan yang pertama tadi. Sambil kita aduk perlahan hingga rata. Setelah diaduk hingga rata seperti ini, larutan ini sudah siap untuk dipergunakan sebagai pembersih keramik. Namun kita harus diamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 1 malam hingga larutan ini siap untuk dipergunakan. Mudah ya untuk membuatnya, saya yakin teman-teman juga sangat mudah dan bisa membuatnya. Baik para peserta
peserta kursus bisnis sabun pembersih.com, setelah semalaman kita menunggu, akhirnya pembersih keramik ini sudah siap untuk dikemas. Pembersih keramik ini bisa kita kemas dengan berbagai macam ukuran, dengan ukuran 1 liter, 1,5 liter, 500 ml ataupun 5 liter, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Kita kemas ke dalam botol seperti ini. Ya. Setelah dikemas, kemudian kita tutup seperti ini. Pembersih keramik ini siap untuk dipasarkan, bisa dipasarkan secara online ataupun offline ataupun di sekitar area rumah Anda. Mudah ya untuk membuatnya. Baik, silahkan langsung dicoba untuk dibuat dan semoga sukses.